Hai, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan berbincang mengenai budgeting atau anggaran. Tetap semangat ya. Oke. Kita mulai. Dalam budgeting atau dalam pertemuan ini terdapat beberapa tujuan dalam pembelajaran, yaitu peranan anggaran dalam pengendalian dan pengambilan keputusan, identifikasi dan keterkaitan antar komponen biaya, menjelaskan flexible budgeting, dan yang keempat, penerapan activity based budgeting. Ketika menjalankan bisnis, perencanaan dan pengendalian dalam mengatur keuangan sangat diperlukan. Planning diperlukan untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan. Sedangkan pengendalian dilakukan untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan, kemudian membandingkan antara yang terjadi secara aktual dan yang telah direncanakan. Sehingga planning berbicara tentang melihat ke depan, sedangkan pengendalian melihat ke belakang. Nah, peran budgeting digunakan untuk menyusun perencanaan keuangan di masa mendatang, identifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan dalam mencapai tujuan. Perusahaan menyusun rencana anggaran merupakan cara yang paling efektif untuk menjaga bisnis dan transaksi tetap pada track-nya. Anggaran merupakan dasar pelaksanaan seluruh aktivitas usaha dalam satu periode, sehingga menyusun anggaran berarti juga merencanakan masa depan perusahaan. Maka dengan budgeting, keuntungan yang didapatkan perusahaan adalah memaksa manajemen untuk melakukan perencanaan, menyediakan informasi yang dapat dijadikan rujukan dalam meningkatkan pengambilan keputusan, menyediakan standar dalam evaluasi kinerja, dan yang terakhir meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Terdapat beberapa hal mengenai istilah dalam budgeting. Ada yang disebut dengan master budget dan continuous budget. Master budget adalah rencana keuangan komprehensif untuk keseluruhan organisasi yang terdiri dari berbagai anggaran individual. Sedangkan continuous budget, anggaran berkelanjutan dalam rentang waktu 12 bulan. Anggaran ini selalu bergerak, selalu menambahkan 1 bulan dan menghilangkan 1 bulan yang telah berlalu. Kita membahas tentang master budget atau anggaran induk. Anggaran induk atau master budget dapat dibagi menjadi anggaran operasi dan anggaran keuangan. Anggaran operasi atau operating budget menjelaskan aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasi adalah laporan laba rugi performa atau yang dianggarkan. Sedangkan anggaran keuangan atau financial budget memuat rincian dari arus kas masuk dan arus kas keluar serta posisi keuangan secara keseluruhan. Arus kas masuk dan keluar yang direncanakan terdapat dalam anggaran kas. Oke, sekarang anggaran operasi apa? Itu terdiri dari laporan laba rugi yang dianggarkan serta beberapa data pendukung. Apa saja anggaran operasi? 1. Anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran beban penjualan dan administrasi, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan anggaran harga pokok penjualan. Beberapa rumus yang digunakan dalam budgeting. Yang pertama, untuk menghitung unit produksi. Apa rumusnya? Unit produce adalah expected unit sales ditambah dengan units in ending inventory dibanding dengan units in beginning inventory. Contoh, Texas Right Corporation diubah bahan langsung atau direct material untuk produksi t-shirt Texas. Rex dan t-shirt ini menunjukkan bahannya t-shirt dan tinta polos untuk menghasilkan logo dinosaurus. Nah, penentuan direct materialsnya bagaimana? Direct materials purchase sama dengan direct materials needed to production ditambah dengan direct material desired in ending inventory dikali direct material in beginning inventory. Bagaimana kita memproyeksikan pendapatan dari anggaran operasional? Nah, ini
perkiraan biaya penjualan dan administrasi, kemudian transfer semua informasi ke dalam laporan laba rugi yang dipromosikan. Oke, sekarang kita melangkah ke anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang biasanya disusun adalah anggaran kas, yang kedua anggaran neraca, dan anggaran pengeluaran modal. Yang pertama, anggaran kas mendokumentasikan kebutuhan uang tunai dan kemampuan membayar hutang. Rumusnya adalah merupakan saldo awal ditambah dengan perkiraan penerimaan dikurangi perkiraan pengeluaran ditambah atau dikurangi dengan peminjaman yang diperlukan. Sejelasnya bisa dilihat ini. Oke, penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja dibagi menjadi dua, yaitu anggaran statis dan anggaran fleksibel. Apa itu? Yang pertama, anggaran statis atau static budget adalah anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan. Sementara anggaran fleksibel atau flexible budget adalah anggaran yang menjadikan perusahaan memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentang aktivitas. Anggaran fleksibel memiliki tiga kegunaan utama. Pertama, dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan. Kedua, karena anggaran fleksibel dapat menentukan besarnya biaya pada berbagai tingkat aktivitas, anggaran tersebut dapat digunakan untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas aktual. Setelah biaya yang diharapkan diketahui, laporan kinerja yang membandingkan biaya aktual dengan yang diharapkan dapat dibuat. Yang ketiga, anggaran fleksibel dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai aktivitas. Anggaran ini juga dapat digunakan untuk memberikan hasil keuangan dari berbagai macam skenario kegiatan. Oke, bagaimana anggaran berkaitan dengan evaluasi kinerja? Ya, ini karena bonus, kenaikan gaji, dan promosi secara umum berkaitan dengan ketercapaian target sesuai dengan perencanaan di budgeting. Ada pula yang disebut dengan anggaran partisipatif atau participative budgeting. Apa itu? Anggaran ini memberikan kesempatan bagi para manajer untuk menyusun anggaran guna mencapai tujuan bersama. Ada pula yang disebut sebagai biaya yang terkontrol atau controllable cost, yaitu seluruh biaya yang dapat dipengaruhi oleh manajemen. Nah, satu lagi yang terakhir ini mengenai activity based budgeting. Penganggaran berbasis aktivitas cocok dengan sistem ABC atau APM. Anggaran ini dikembangkan untuk aktivitas perusahaan untuk menunjukkan sumber daya yang dikonsumsi. Bisa dilakukan dengan anggaran yang fleksibel seperti pada Exhibit 810 dan Exhibit 811. Bab ini akan dipelajari lebih khusus pada pertemuan berikutnya. Oke, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab pada pertemuan ini, yaitu budgeting atau anggaran. Hari ini kita setelah memahami fungsi dari budgeting dari sisi planning, controlling, dan berbagai jenis budgeting. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.